Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bung Darkim, di channel YouTube Selalu Cerdas dan Intelektual. Bersama Bung Darkim, para pengusaha di mana saja pun berada. Selamat menonton channel YouTube ini sampai selesai. Saya di sini akan meneruskan mengupas tentang mengapa memilih wirausaha. Ini lanjutan dari episode pertama, ini episode kedua. Nah, dalam kehidupan kita sehari tentunya kita ingin para pengusaha memiliki pendapatan yang besar, bebas finansial, tidak terikat waktu oleh orang lain. Tentunya kita ingin menjadi pemilik daripada kegiatan usaha itu sendiri. Nah, kita ingin menjadi pemilik suatu kegiatan usaha itu sendiri, tentunya kita mesti memilih wirausaha ketimbang kita menjadi karyawan atau menjadi pegawai pemerintah atau PNS. Itu tidak salah, silakan, itu sebuah pilihan. Silakan jadi PNS, jadilah PNS yang memiliki kegiatan usaha, menjadi pimpinan usaha di luar. Jika kita jadi karyawan, silakan jadilah karyawan yang memiliki kegiatan usaha sendiri di luar. Nah, artinya kita tetap menjadi bos dari sebuah kegiatan usaha kita sendiri. Kita juga memiliki karyawan sendiri, walaupun kita harus membangunnya dari kecil, sedikit demi sedikit, step by step menjadi besar. Yang penting kita memiliki mental wirausaha misalnya. Nah, apa manfaat kita memiliki kegiatan wirausaha sendiri? Pertama, waktu kita menentukannya. Yang kedua, kita memiliki penghasilan sendiri, ditentukan oleh kita sendiri besar kecilnya. Yang ketiga, kita bisa membantu orang lain. Membantu orang lain dari segi menerima karyawan, mempekerjakan orang lain, untuk bersama-sama mendapatkan sebuah penghasilan dari kegiatan usaha yang kita lakukan. Nah, para pengusaha dari mana saja berada, krisis ekonomi berkepanjangan yang menimpa Indonesia menjelang 1998 dan seterusnya, itu sangatlah menggoncang perekonomian kita. Nah, pada tahun 1998 banyak perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut, merger di Indonesia, merger, termasuklah lembaga perbankan, retail, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya yang bergerak di segala bidang. Nah, pada saat itu pada saat itu kegiatan usaha UMKM usaha mikro kecil yang bertahan, bahkan dia semakin berkembang hingga saat ini. Tidak kurang dari 26 juta dari kegiatan usaha mikro itu di Indonesia ini itu besar sekali sumbangan kepada negara. Memang kecil gitu usaha, cuma kumulatifnya jadi besar. Mereka mampu bertahan kalau masalah. Nah, dari goncangan ekonomi global, UMKM ini bagaikan akar daripada ekonomi negara. Kalau dia masih bertahan, maka ekonomi suatu negara itu dia akan tetap bertahan, bisa bangkit kembali. Tapi kalau akarnya sudah rapuh, nah ini bisa jadi menimbulkan kebangkrutan seperti yang terjadi di beberapa negara tetangga kita, seperti Bangladesh dan sebagainya. Sudah banyak negara yang bangkrut. Kenapa? Akar ekonomi tidak kuat. Nah, Indonesia ini sudah cukup kuat dari keinginan masyarakat sendiri untuk bangkit pada kegiatan wirausaha,
Padahal dorongan pemerintah ya hanya saya kira dari segi deregulasi aja. Dari segi permodalan mungkin ya ada, tapi belum besar, belum dikhususkan. Nah, jadi ini keinginan rakyat untuk bangkit di bidang ekonomi ya. Nah, ini sangat baik sekali. Nah, kenapa kita memilih ya wirausaha? Nah, di sini para penulis dan pembicara seminar menempatkan momen ini dengan menulis dan menggelar berbagai pelatihan cara menjadi kaya dan berwirausaha. Nah, ya, karena situasi sulit, maka ya para motivator membuat ya tulisan buku-bukunya bagaimana tetap membantu membangkitkan kegiatan usaha ya di Indonesia ini, khususnya usaha yang dilakukan oleh rakyat ya. Nah, kalau kita lihat ya, mengapa banyak orang yang sudah mendapatkan jabatan tinggi di perusahaan kelas dunia memilih keluar dan mendirikan usaha dari nol atau masuk dalam bisnis ya, jaringan ya dan sebagainya. Orang dapat mulai sukses menjadi kaya raya karena ia tahu hanya menjadi pengusaha yang memungkinkan mereka menjadi kaya raya. Ini menurut ya, Kiyosaki ya, dalam buku Bambang Prakoso ya. Nah, kemudian hal ini bukan tanpa alasan ya, bahwa dari 100 orang kaya di dunia ditemukan bahwa fakta orang kaya berasal dari ya 74% ya, dari bisnis atau pengusaha atau wirausahawan. Nah, 74% ya, orang kaya itu dihasilkan dari bisnis wirausahawan ya, dari ya pengusaha. 10% dari profesional orang kaya di Indonesia itu ya, pengacara, artis, dokter. 10% lagi dari karyawan atau pekerja. Kemudian 6% lagi dari lain-lain. Nah, maka kalau ingin menjadi orang kaya, tentunya jadilah pengusaha. Bergeraklah di bidang kegiatan usaha, walaupun dari kecil. Para pengusaha besar itu juga dari kecil, juga akan meniti tangga dari tangga 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, di sini ternyata berdasarkan hasil penelitian 74% orang kaya di dunia ini ya dari kegiatan bisnis, pengusaha dan wirausahawan. Nah, pengusaha atau wirausahawan bisa berarti produsen yang memiliki banyak produk dan jasa ya, distributor yang mengantarkan barang dari produsen ke retailer, pedagang yang menjual barang-barang ke konsumen. Nah, itu pengertian ya usaha, orang bergerak di bidang kewirausahaan ya. Atau pengusaha lain yang terlibat dalam dunia industri atau perdagangan seperti media, event, organisir, biro, iklan, dan sebagainya. Baik produsen, distributor, retailer atau usaha yang terlibat dalam marketing adalah pengusaha. Ya. Perhatikan, hanya 10% ya orang kaya yang profesinya adalah pegawai atau karyawan. Ini hasil penelitian ya. Yang jelas mereka bukan manajer biasa atau supervisor. Sangat mungkin mereka itu adalah para presiden, direktur yang misalnya yang menjadi orang ya kaya ya melalui berbagai kegiatan usaha dia menjadi seorang pengusaha. Nah para pengusaha memang kenapa jadi pengusaha memproduksi berbagai jenis barang maupun jasa ya, bisa yang meningkatkan omset kita ya, sebagai ya seorang pengusaha, baik pengusaha kecil maupun besar, karena hampir semua orang di dunia ini termasuk di Indonesia
membutuhkan produk untuk mengikutannya sehari-hari. Nah, coba bayangkan kalau tidak ada kegiatan-kegiatan yang memproduksi barang, wirausaha. Nah, kemana kira kita harus mendapatkan? Terutama kalau misalnya sembako dan kebutuhan seharian yang lainnya. Nah, pemirsa, banyak peluang di dalam membuka usaha. Banyak aspek yang bisa dikembangkan, baik di Kalimantan Barat ini, di berbagai kabupaten, di Kalbar, maupun di provinsi-provinsi lainnya. Sekarang sudah dunia sudah dekat dengan adanya akses internet. Kita bisa memasarkan lewat internet, lewat online, berbagai media. Kita bisa mengirimkannya, demikian sebaliknya kita bisa membeli faktor-faktor produksi, instrumen produksi, semua produksi untuk kita memproduksi suatu barang secara online juga. Jadi lebih efisien dan lebih efektif ketimbang sebelum-sebelumnya. Nah, kenapa kita tidak berpikir ingin mengembangkan sektor apa yang dibutuhkan oleh sebuah orang yang bisa kita usahakan? Kita bikin kegiatan usaha kita step by step dan bersifat waralaba dengan banyak tempat pengusaha. Nah, kenapa tidak mencoba? Kenapa kita harus memikir sedikit-sedikit kita PNS itu terbatas tempatnya, terbatas penerimanya. Jangan sedikit juga kita mikir sebagai karyawan. Kenapa kita tidak pernah memikirkan kita lah yang menerima karyawan, yang membuka lapangan pekerjaan. Sumber daya alam banyak yang bisa kita kembangkan, hanya punya kemauan atau tidak, berani melakukan action atau tidak di dalam melakukan kegiatan usaha. Ilmu pengetahuan untuk menjalankan kegiatan usaha banyak, tidak Anda buka di internet, di YouTube dan sebagainya, banyak. Nah, saya bahkan menanam berbagai tanaman unggul. Saya banyak belajar juga dari YouTube. Saya bukan bidang pertanian, karena saya orang ekonomi. Tapi saya belajar. Kita jangan takut belajar. Bahkan kita dari awal kita lahir sudah belajar. Belajar merangkak dan sebagainya, sehingga kita bisa berjalan. Hidup ini dari awal sampai kita sebelum kita meninggal, kita harus terus belajar. Karena kita memiliki keterbatasan. Nah, dengan banyak belajar kita banyak membaca, banyak berjalan, menimba ilmu pengetahuan, banyak buka internet, jadi sehingga kita lebih memahami apa yang akan kita kembangkan, kegiatan usaha apa yang akan kita buka. Nah, kalau misal di mana saja berada, bila dikaji, ada banyak orang memilih berwirausaha itu karena terpaksa dan tak ada pilihan lain. Itu orang terjun ke wirausaha. Yang kedua, karena keluarga mereka wirausahawan. Itu motivasi yang mendorong mereka terjun ke wirausaha. Kemudian yang ketiga, karena sudah bosan jadi pekerja. Yang keempat, karena yakin hanya wirausaha jalan menjadi kaya. Itu yang keempat. Dan kelima, karena ingin memiliki kebebasan sepenuhnya. Nah, sekarang silakan terjun ke wirausaha, buka usaha dari berbagai yang saya bacakan tadi. Kita cek sendiri terjun ke wirausaha kenapa. Tapi lebih baik karena kesadaran pribadi, karena kemauan pribadi yang kuat, karena ingin menjadi seorang yang kaya, wirausahawan, dan memiliki kebebasan sepenuhnya di dalam menentukan berapa besar finansial yang akan kita peroleh. Nah, kalau saya dimana saja berada, hanya sampai di sini dulu pada episode kedua yang bisa saya sampaikan melalui channel YouTube saya, Bung Darkim. Sampai jumpa lagi, semoga Anda tetap dalam keadaan sukses. Jangan lupa subscribe, like, and share
dan bunyikan loncengnya agar Anda tetap bisa mengikuti ya, episode demi episode di dalam kegiatan usaha ini, dan